Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ketika menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali membaca, dia sudah hafal. Alhamdulillah. Tetapi kemudian, kebanyakan orang tidak seperti itu. Maka apa cara kita untuk menghafal Al-Quran? Ada beberapa tips yang bisa antum pakai untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah, ketika mendapati bacaan ayat yang panjang, kita bisa lakukan untuk mempermudah hafalan dengan cara memenggal bacaan ayatnya. Maka kita penggal, kita potong-potong pendek. Tujuannya apa? Agar mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, setelah kita potong pendek, kita penggal-penggal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan. Betul-betul diulang bacaannya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makhrajnya. Betul-betul diulang. Diulang sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tergantung kecepatan menghafal antum. Kemudian yang ketiga adalah setelah diulang-ulang barulah dihafalkan. Insya Allah kalau antum ikuti 3 tips ini, apapun ayatnya akan mudah untuk dihafal dengan ikhlas karena Allah. Murojaah kita hari ini ayat 31 sampai dengan 40. Dengarkan bacaan muallim. Dan apabila bacaan antum berbeda panjang pendeknya dengan muallim, maka ikuti bacaan muallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Sebelum menghafal ayat 106, terlebih dahulu kita murojaah ayat 101 sampai 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء wallahu dzul fadlil azim. Untuk hafalannya ayat 106. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan makhrajnya. Setelah dipenggal-penggal kita hafalkan ma nansakh min ayatin aw nunsiha 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 ma nansakh
min ayatin aw nunsiha ma nansakh min ayatin aw nunsiha ma nansakh min ayatin aw nunsiha ma nansakh min ayatin aw nunsiha ma nansakh min ayatin aw nunsiha ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha 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 alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir 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 ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. Untuk sains Al-Quran, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu macam-macam idgham.
Kita sudah membahas macam-macam idgham. Yang pertama, idgham mutamathilain, yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Yang satu berbaris sukun atau mati, huruf kedua berbaris hidup atau berharokat hidup. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan idgham yang kedua, yaitu idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Kita artikan terlebih dahulu per kata. Idgham artinya memasukkan atau melebur, memasukkan satu huruf ke huruf yang terletak sesudahnya. Adapun mutaqaribain artinya yang saling berdekatan, yang saling karib. Mutaqaribain, qarib. Karib ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Karib jadi bahasa Indonesia artinya dekat. Apa yang dimaksudkan dengan saling berdekatan di sini? Yang dimaksudkan adalah berdekatan makhraj atau tempat keluar huruf itu ketika kita ucapkan, dan berdekatan sifatnya. Yang dimaksudkan dengan idgham mutaqaribain adalah memasukkan huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Mu'allim akan memberikan beberapa contoh idgham mutaqaribain yang ada di dalam Al-Quran. Berikut keterangan surat dan ayatnya. Idgham ini didapati pada dua tempat, yaitu ketika qaf bertemu dengan huruf kaf dan lam bertemu dengan huruf ro. Ada di dua tempat. Yang pertama, Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqukum. Qaf sukun bertemu dengan huruf kaf, maka idgham kita masukkan, memasukkan qaf ke bacaan kaf. Jadi qafnya tidak lagi berbunyi, langsung masukkan ke huruf kaf. Idgham namanya, idgham mutaqaribain. Alam nakhluqukum, bukan alam nakhluqkum, bukan. Cara baca yang tepat adalah alam nakhluqukum, langsung dibaca huruf kafnya seakan-akan qafnya tidak ada. Itulah yang dinamakan dengan idgham mutaqaribain. Yang kedua bisa dilihat surat An-Nisa ayat 158. Contoh lam sukun bertemu dengan huruf ro. Barrafa'ahullahu ilaih. Tidak kita baca bal rafa'a. Lam idgham ke huruf ro, kita masukkan ke huruf ro, seolah-olah lam itu tidak ada. Barrafa'ahullahu ilaih. Yang ketiga bisa kita jumpai pada surat Toha ayat 114. Contoh lam sukun bertemu dengan huruf ro. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian ada di surat Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma. Kemudian ada di surat Al-Mu'minun ayat 29. Wa qur rabbi anzilni. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 56. Qala barrabbukum, qala barrabbukum. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 22. Qur rabbi a'lam, qur rabbi a'lam. Itulah beberapa contoh idgham mutaqaribain yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang mu'allim sampaikan tadi, idgham ini terdapat pada dua tempat, yaitu qaf bertemu huruf kaf dan lam bertemu dengan huruf ro. Dinamakan idgham mutaqaribain yang saling berdekatan makhraj dan sifatnya. Sekian pembahasan tentang idgham mutaqaribain. Di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas idgham yang ketiga, yaitu idgham mutajanisain. Murid semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas
bentuk kekuasaan dan kasih sayang Allah dengan memberikan ciri khusus pada hewan-hewan. Masing-masing hewan memiliki keunikan tertentu. Di pertemuan ini kita akan mempelajari bentuk kekuasaan Allah dengan memberikan ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan yang pertama adalah kaktus. Kaktus ini termasuk tumbuhan xerofit. Apa yang dinamakan dengan tumbuhan xerofit? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau yang kurang air. Namanya tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Selain kaktus, ada beberapa tumbuhan yang juga termasuk tumbuhan xerofit. Ada pohon kurma, lidah buaya, dan tanaman-tanaman lain. Daerah yang kurang air biasanya ada di daerah gurun atau padang pasir dan wilayah yang banyak mendapatkan asupan sinar matahari. Maka mengantisipasi ini, karena wilayahnya kurang air, tumbuhan-tumbuhan tertentu yang Allah tumbuhkan di daerah yang kering, Allah berikan ciri khusus. Jika sekilas kita perhatikan, maka kita akan mendapati di kaktus itu ada duri. Sebenarnya duri-duri ini adalah daun. Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Penguapan apa? Penguapan air. Untuk mengurangi penguapan air yang dimiliki oleh kaktus agar tidak menguap ke udara, maka dibuatlah oleh Allah daun kaktus ini berbentuk duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan, karena memang kaktus ini biasanya hidup di daerah yang kurang air. Itulah bentuk adaptasi atau penyesuaian kaktus. Membahas kaktus ini, ada namanya kaktus kardon yang merupakan kaktus terbesar di dunia. Kardon ini artinya gajah, kaktus gajah. Saksikan video berikut. We have a Pachyscereus pringlei, which is commonly called cardon in Spanish. This is the largest cactus on Earth. They are more massive than the saguaro. I know that the saguaros are usually said to be the largest, but cardons are actually significantly bigger. Look at the size of, say, this particular branch. Just this one. This is about the diameter of a lot of full-size saguaro cactus. Kaktus merupakan salah satu makanan unta. Ini bentuk keistimewaan unta. Walaupun kaktus memiliki daun yang berduri, batang yang berduri, tetapi kemudian struktur mulut unta memungkinkannya untuk memakan tanaman kaktus. Karena memang di daerah gurun, tempat yang ditinggali unta, memang makanan sangat terbatas sekali. Dan oleh karena itulah, kaktus juga merupakan salah satu makanan yang dikonsumsi oleh unta. Saksikan video berikut.
Kaktus ini termasuk tumbuhan hijau, tanaman hijau. Tanaman hijau ini disebut dengan tanaman klorofil. Klorofil artinya zat hijau daun. Tanaman yang di dalamnya ada klorofil memungkinkannya untuk membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, kaktus juga memiliki buah. Tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan Venus. Disebut juga dengan Venus flytrap. Fly itu lalat, trap itu jebakan. Venus flytrap ini termasuk jenis tumbuhan insectivora, artinya pemakan serangga. Insect itu bahasa Inggris artinya serangga. Tumbuhan Venus flytrap umumnya tumbuh di tanah yang memiliki kandungan nitrogen yang sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang itu bisa didapati pada serangga, oleh karena itu tumbuhan ini menjadi pemakan serangga. Saksikan video berikut. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.